Kok ada makhluk sekecil itu bisa membengkakkan kaki? Tapi kok bisa ya membengkakkan kaki sebesar kayak gini? Halo guys, welcome back to my channel Raam Official. Sebelum kita belajar bersama-sama ya guys, aku basa-basi sedikit dulu bahwasannya aku habis nonton film Insidious 5. Nah, film ini tuh benar-benar menarik lah. Menarik, terus filmnya juga jelas kalau kalian nonton dari Insidious 1, Insidious 2. Bagi kalian pecinta horor ya guys, kalian wajib nonton film ini mumpung film ini ada di bioskop. Bagi kalian yang pecinta Insidious Universe ya guys. Oke, basa-basinya sudah ya guys. Sekarang kita akan masuk ke dalam waktu belajar bersama. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang penyakit parasit. Nah, penyakit parasit itu penyakit apa? Penyakit parasit merupakan penyakit yang disebabkan oleh makhluk-makhluk parasit di dalam manusia. Contoh paling umum yaitu cacing. Tapi makhluk parasit itu tidak hanya cacing ya guys, bisa amuba, bisa kayak Balantidium coli, Entamoeba coli. Pokok ada makhluk parasit yang bentuknya tidak hanya cacing ya guys, tapi banyak banget. Tapi pada video kali ini aku akan membahas tentang salah satu penyakit parasit yang bisa menimbulkan penyakit kaki gajah. Wow, penyakit kaki gajah ya guys. Bagi kalian yang masih belum tahu apa sih penyakit kaki gajah itu, penyakit kaki gajah merupakan penyakit yang bisa membengkakkan kaki, tapi bengkaknya itu tidak normal gitu loh, seperti pada gambar di samping ini. Tapi kalian harus tahu bahwasannya penyakit ini itu disebabkan oleh makhluk parasit yang sangat mikroskopis ya guys. Maksudnya mikroskopis bagaimana? Hanya bisa dilihat oleh alat tertentu seperti mikroskop, saking kecilnya ya guys. Tapi kok bisa ya membengkakkan kaki sebesar kayak gini? Memang ciptaan Tuhan itu luar biasa ya guys. Kok ada makhluk sekecil itu bisa membengkakkan kaki? Memang kuasa Tuhan ya guys. Kecil itu bisa membengkakkan kaki. Memang kuasa Tuhan ya guys. Nah, aku akan menceritakan bagaimana sih cacing ini itu bisa menimbulkan kaki gajah. Kita kenalan dulu sama cacing filariasis. Nah, cacing inilah yang bisa menimbulkan penyakit kaki gajah. Cacing filariasis ini terbagi menjadi 3 spesies. Yang pertama ada Wuchereria bancrofti, ada Brugia malayi, sama Brugia timori. Penyakit cacing filariasis ini terjadi di mana? Terjadi di daerah endemis. Kalau di negara Indonesia itu negara endemis itu berada di NTT, Papua, pokok di daerah wilayah Indonesia Timur ya guys. Jadi habitatnya cacing filariasis ini bukan di daerah endemis, akan tetapi habitatnya berada di saluran getah bening manusia. Loh, habitatnya emang di situ. Maksudnya gini, daerah endemis itu merupakan daerah yang gimana ya, yang menurutku itu lembab, dimana di daerah situ itu banyak nyamuk. Kita kenalan dulu sama nyamuk ya guys. Ada nyamuk culex, nyamuk mansoni, nyamuk Aedes aegypti, terus nyamuk malaria, dan masih banyak lagi. Kapan-kapan kalau ada waktu luang aku akan membuatkan video tentang jenis-jenis nyamuk ya guys. Nah, mengapa aku kok membahas nyamuk terlebih dahulu? Karena cacing filariasis sama nyamuk itu ada hubungannya ya guys. Sebenarnya ceritanya ini panjang ya guys, karena aku harus menjelaskan siklus hidupnya. Tapi tujuannya aku membuat video ini itu untuk mengedukasi ke semua orang. Artinya semua orang itu bukan hanya medis ya guys, tapi orang non medis pun harus tahu gitu. Dan aku nggak mungkin menjelaskan stadium larva 3 ada di nyamuk, terus nyamuk ini menggigit manusia, terus nyamuk ini vektor penyakit bla 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 bla. Orang pasti nggak paham. Udah ya, basa-basinya ya cukup. Sekarang aku akan menjelaskan bagaimana cacing ini menggigit manusia. Diawali dengan gigitan nyamuk terlebih dahulu. Jadi gampangannya gini, ada nyamuk, di dalam nyamuk itu ada semacam bibit ya, gampangannya bibit. Ada bibit larva mikrofilaria, larva filariasis itu di dalam nyamuk.
Kemudian nyamuk itu menggigit manusia, menggigit dengan cara menghisap darah. Otomatis larva yang ada di dalam nyamuk itu masuk ke dalam darah. Ketika masuk di dalam darah, cacing itu menuju ke getah bening ya guys, saluran getah bening. Kemudian cacing ini itu hidup di dalam saluran getah bening. Kemudian aktivitas cacing filariasis ini itu dapat menginfeksi saluran getah bening serta melakukan obstruksi kepada saluran getah bening. Dari situlah akan mengakibatkan kaki gajah gitu ya guys. Makanya kalau ada orang yang terkena penyakit kaki gajah ini, orang tersebut akan diperiksa melalui pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu. Pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu. Nah, disitulah tugasku untuk melihat, oh ini spesies cacing Brugia malayi, oh ini spesies cacing Wuchereria bancrofti. Nah, itu aku yang bagian membacanya, membaca spesiesnya. Tapi kalau kalian ingin tahu secara spesifiknya, kalian bisa tanya ke dokter-dokter ya guys, karena beliaulah yang lebih mengetahui dibandingkan aku. Dan di sini aku menjelaskan gambarannya, gambaran kecilnya aja gitu guys. Apakah seseorang terkena penyakit tersebut bisa sembuh? Insya Allah bisa ya guys. Karena sebenarnya tenaga medis itu hanya bisa membantu semaksimal mungkin. Kalau sudah berusaha, kalian harus berdoa juga ya guys, supaya kalian sembuh, bahkan tidak terkena penyakit kaki gajah ini guys. Nah, pertanyaan terakhir yaitu apakah penyakit ini tuh bisa menular? Jawabannya bisa ya guys. Tapi penularannya bagaimana? Nah, kalau aku tadi baca-baca dan sepenangkepku, penularannya itu melalui nyamuk dari manusia satu menuju manusia kedua. Nah, ini maksudnya bagaimana? Misalnya begini, ada seekor nyamuk yang menggigit pada manusia yang positif terkena kaki gajah. Kemudian nyamuk itu akan menggigit lagi ke manusia yang negatif terkena penyakit kaki gajah. Dari situlah orang yang tadi digigit itu akan tertular penyakit kaki gajah dari orang tersebut melalui gigitan nyamuk itu tadi ya guys. Oke, terima kasih kalian telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng pada channelku ini. Dari kalimatku tadi mungkin ada kesalahan, mungkin ada yang kurang benar, atau ada yang ingin berpendapat lain, kalian bisa komen di videoku ini ya guys. Sekian, terima kasih kalau sudah mensubscribe channelku. Sampai jumpa pada video berikutnya.